Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Mereka membacanya. Diungkapkan dengan fi'il mudhari. Mereka membacanya dan mereka terus membacanya di masa-masa yang akan datang. Jangan kemudian menjadi mantan pembaca Al-Quran yang cuma bisa bernostalgia terhadap waktu-waktunya yang lampau. Dulu saya baca Quran itu sampai hatam 3 kali bulan Ramadan. Tapi sekarang setelah itu walaupun sudah mau dekat Ramadan, saya sudah gak baca-bacanya lagi. Dia bangga dengan bacaannya. Menjadi mantan pembaca. Jangan seperti itu. Baca dan baca terus. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Begitu juga di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang risalah yang Allah perintahkan kepada beliau. Tentang risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga merupakan risalah kita orang-orang yang beriman. Tugas kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Innama umirtu an a'budu rabba hazihil baldah alladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna musliman wa an atluwal Qur'an." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang memiliki Baitullah ini. Yang dia jadikan Baitullah itu mulia. Dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang yang berserah diri. Menjadi sebagai orang muslim. Dan yang ketiga, wa'an atluwal Qur'an. Dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Begitu dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan 3 risalah pokok Rasulullah. Dan juga merupakan risalah kita. Beribadah hanya kepada Allah karena dia pemilik segala-galanya. Walahu kullu syai'. Yang kedua, untuk menjadi orang yang Islam yang tunduk kepada Allah dan bagian dari umat Islam yang tidak terpisahkan dari komunitas umat Islam. Yang ketiga, agar kita membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya, yang ketiga, saudara-saudaraku, di samping kita diperintahkan untuk membaca, kita juga diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran. Apalagi kita seperti yang Allah anugerahkan kepada kita, diberikan 1 mulut dan 2 telinga. Kita gunakan mulut kita dan telinga kita untuk banyak mendengarkan Quran. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Quran itu
itu dibacakan, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah Al-Quran itu dan diam, la'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu etikanya. Ketika Quran itu dibacakan, kita dengarkan. Bukan kita dengar. Banyak kadang-kadang ibu-ibu yang nyetel Quran atau bapak-bapak nyetel Quran sambil masak, sambil nyapu, Quran itu terdengar. Sambil baca koran, Quran itu terdengar. Sambil ngobrol, Quran itu terdengar. Bukan seperti itu. Sikap seperti ini seakan tidak menghormati Al-Quran. Apabila dibacakan Quran, dengarkan. Bukan dengar. Fastami'u lahu. Dari kata istama'a. Mendengar dengan penuh perhatian. Bukan dengar. Dengarkanlah wa ansitu dan diam. Begitu adabnya. Kita dengarkan. Jangan kita dengar saja sambilan. Sambil melakukan sesuatu. Bacaan Quran seakan-akan aksesoris saja. Yang terdengar di rumah kita. Di samping suara televisi, suara pembicaraan yang lain. Tapi kata Allah, dengarkan dan diam agar supaya kamu mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karenanya ketika kita menyetel Quran ya, lewat HP kita atau lewat kaset di radio kita, maka dengarkanlah. Dengarkanlah. Jarang di antara kita yang ketika memperdengarkan Quran lalu dia bersikap dengan penuh adab. Dia diam, dia dengarkan, sehingga dia akan meraih limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin betul bahwa masing-masing kita itu punya HP, punya tablet, punya komputer. Kita bisa mendownload Quran itu. Tapi saudara-saudaraku, pernahkah Anda mendengarkan dengan serius Quran itu 30 juz? Saya nggak begitu yakin. Ya. Mungkin Anda pernah menyetelnya 30 juz, tapi sambilan. Tapi mendengarkannya dengan penuh serius dan Anda diam tidak melakukan aktivitas yang lain, saya tidak yakin itu telah Anda lakukan. Oleh karena itu, mulailah dengan semangat baru untuk mendengarkan bacaan Quran. Lewat qori yang standar. Ada Abdullah Basfar, ada Syekh Husori, ya. Ada Syekh Minsawi. Kita download, kita dengarkan. Dengarkan satu surat dengan baik. Nanti keesokan harinya surat berikutnya dan seterusnya. Catat surat pertama, kedua, sampai ke surat 114 surat An-Nas. Kadang-kadang adanya
teknologi yang di hadapan kita, mudahnya kita mendownload Quran itu, tapi pemanfaatannya secara baik belum bisa kita lakukan. Biasakan untuk mendengar Quran, biasakan untuk diam ketika Quran itu dibacakan. Saudara-saudaraku, begitu juga ketika misalnya dalam sebuah forum ada dibacakan Quran, kita sepakat untuk mendengarkan. Misalnya MC mengatakan, ya, acara ini kita buka dengan tilawatul Quran. Hendaknya kalau kita sudah sepakat untuk mendengarkannya, agar semuanya diam, semuanya mendengarkan. Jangan kemudian berbisik-bisik dan berbicara. Jangan kita abaikan adabnya dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Dengarkanlah dengan penuh adab. Dengarkanlah dengan penuh perhatian. Dan diamlah, jangan melakukan aktivitas-aktivitas sampingan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Yang berikutnya, saudara-saudaraku, adalah berupaya untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran itu, saudara-saudaraku, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita pahami, untuk kita tadaburi, untuk kita ikuti pelajarannya, untuk kita ikuti tuntunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mubarakun, berlimpah dengan keberkahan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan keberkahan Quran itu akan kita dapatkan? Kapan kebaikan Quran itu akan kita dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran yang berlimpah kebaikan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala liyadabbar ayati, agar supaya mereka tadaburi ayat-ayatnya, agar supaya mereka pahami ayat-ayatnya, waliyatazakkara ulul albab, dan agar diambil pelajarannya oleh orang-orang yang cerdas. Ada dua syarat untuk mendapatkan keberkahan kebaikan Al-Quran. Yang pertama, kita berupaya untuk memahaminya, mentadaburinya, menghayatinya. Yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajarannya. Waliyatazakkara ulul albab. Di sini dikatakan oleh ulul albab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang cerdas. Artinya orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang berupaya untuk memahami Quran dan orang-orang yang mengambil pelajaran atau mengikuti tuntunan dari
Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita untuk memahami Quran ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak berupaya memahami Quran, ataukah hati mereka sudah tergembok, tertutup? Begitu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita. Nah, Al-Quran ini diturunkan untuk kita pahami, untuk kita tadaburi, dan untuk kita ikuti tuntunannya. Kita ambil pelajaran. Nah, karenanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebaiknya masing-masing kita mempunyai Quran terjemahan. Mengingat ya, kita masih awam terhadap bahasa Quran itu. Kita miliki terjemahannya. Kita baca Quran, kita baca terjemahannya. Kita sarikan ketika membaca terjemahan Quran itu. Oh, pesan dari ayat Quran ini adalah demikian. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Kesimpulannya Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu. Artinya waktu begitu penting. Dan manusia itu semuanya dalam kerugian. Semua manusia itu rugi. Kecuali orang yang mempunyai kriteria tertentu. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati. Dan melakukan amal-amal soleh yang banyak. Gak cukup 2. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat tentang kebenaran, saling mengingatkan tentang kebenaran, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Kita perlu memiliki Quran terjemahan. Dan lebih perlu lagi untuk membaca terjemahan Quran itu. Untuk memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran, kita baca terjemahannya, kita berusaha untuk mengambil pelajarannya. Begitu seterusnya. Walaupun tidak banyak, tapi terus kita lakukan. Konsisten. Sehari misalnya 1 halaman. Dalam satu mushaf Quran itu kita bisa baca selesai dalam mungkin 2 tahun. Kita baca terjemahan. Sehingga kita tahu isi dari Al-Quranul Karim yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat. Itu yang keempat. Memahami dan mentadaburi Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat misalnya Quran yang terjemahan Departemen Agama. Ada sisi kelebihannya bahwa
dari beberapa ayat dalam terjemahan Depak itu diberikan sub-judul. Misalnya dalam surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim ayat 2 sampai ayat 5 menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman. Ayat 6 dan 7 menjelaskan sifat orang-orang kafir dan balasannya. Ayat 8 sampai 20 menjelaskan sifat-sifat orang munafik dan balasannya. Lewat sub-sub judul itu kita dibimbing, dituntun untuk memahami bagian-bagian dari surat-surat Al-Quran itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya adalah kita setelah membaca atau mendengarkan, setelah kita memahami, dan sebelumnya setelah kita meyakini, langkah berikutnya adalah kita ikuti tuntunan Al-Quran itu. Kita ikuti tuntunan Al-Quran itu. Misalnya dalam surat Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita ikuti jalan yang lurus itu. Apalagi kita minta juga ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dalam kenyataannya kita ikuti jalan yang lurus, kita hindari ajakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan kita hindari pula ajakan orang-orang yang sesat. Jadi ayat Quran yang kita baca, yang kita pahami, selanjutnya kita ikuti. Ya. Misalnya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Apa yang Allah halalkan itu kita lakukan. Transaksi jual beli. Tapi yang diharamkan oleh Allah seperti riba, kita tinggalkan. Atau Allah katakan innamal hamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib itu najis. Itu perbuatan setan. Tinggalkan, jauhi agar kita mendapatkan keberuntungan. Kita ikuti apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum. Atau ittabi' ma unzila ilaika. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Atau ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka
Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat. Dia tidak akan celaka. Kita ikuti tuntunan Al-Quran. Apa yang kita pahami, kita ikuti. Apa yang diperintahkan, kita laksanakan. Dan apa yang dilarang, kita jauhkan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kita minta. Ya Allah, berikanlah nikmat itu kepada kami. Ketika Allah menyebutkan misalnya ada azab neraka, ya Allah jauhkan aku dari azab neraka tersebut. Itu yang kelima. Kita ikuti tuntunan Al-Quran yang telah kita pahami. Yang berikutnya, saudara-saudaraku, adalah kita perjuangkan Al-Quran itu. Kita perjuangkan. Apakah memperjuangkannya dengan mempelajarinya, ataukah kita memperjuangkannya dengan mengajarkannya kepada orang lain? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Quran, baik. Mengajarkan Quran, baik. Tapi menghimpun keduanya akan menjadi orang yang terbaik. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Termasuk memperjuangkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa perintah untuk memperjuangkan Quran itu disebut sebagai perjuangan yang maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjuanglah menghadapi mereka dengan Quran ini, perjuangan yang sangat besar. Karenanya, saudara-saudaraku, saya mengapresiasi kepada para guru Al-Quran. Apakah mereka mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran, mengenal huruf-huruf Al-Quran yang di TPA, ya. Ataukah mereka mengajarkan membaca Al-Quran, ataukah mereka mengajarkan menghafal Quran. Saya mengapresiasi semua guru-guru yang berjuang mengajarkan Quran. Baik mengajarkan bacaannya, mengajarkan hafalnya, mengajarkan pemahamannya, mengajarkan implementasinya, dan seterusnya. Memperjuangkan Quran adalah aktivitas yang sangat mulia. Berjuang memperjuangkan Quran itu adalah jihad kabir. Perjuangan yang besar. Itulah saudara-saudaraku, kiat-kiat bagaimana agar kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran seperti
yang dirasakan dahulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh sahabat dan sahabiat yang mulia, oleh para tabi'in dan tabi'at, dan juga oleh orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita sehingga kita berupaya untuk semakin memantapkan keyakinan kita terhadap Al-Quran, terhadap kebenaran Al-Quran, dan kita bisa terus membaca dan membacanya, kita bisa terus mendengar dan mendengarkannya, kita bisa terus memahami dan mentadaburinya, kita bisa terus mengamalkannya dan mengimplementasikannya, dan kita bisa terus memperjuangkannya, baik mempelajarinya atau mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ahlul Quran itu begitu mulia. Orang yang menguasai Quran, orang yang memperjuangkan Quran, orang yang mempelajari dan mengajarkannya sangat mulia. Karenanya kita memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran, keluarga Al-Quran, keluarga yang mengimani Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mengikuti serta memperjuangkan Al-Quranul Karim. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pembimbing, imam, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Allahumma zakirna min huma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami dari Al-Quran yang kami lupa. Wa'alimna min huma jahilna. Ya Allah, ajarkanlah kami dari Al-Quran yang tidak kami ketahui. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan berikanlah rezeki kepada kami. Berikanlah pertolongan kepada kami untuk bisa membacanya dan mengikutinya sepanjang siang dan malam, sepanjang waktu. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.